Siapa nih? Sofia. Sofia ini baru pertama kali atau sudah sering? Pengalaman saya untuk mengayak dan memanen padi di lahan Raden Paku ini adalah tahun yang kedua. Tahun yang kedua? Ya, yang pertama saya lakukan pada saat kelas 10 dan alhamdulillah untuk kesempatan kali ini saya bisa melaksanakan dan ikut serta dalam kegiatan panen. Oke. Di tengah derasnya arus modernisasi dan digitalisasi, sektor pertanian di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam regenerasi petani. Banyak anak muda yang memandang pertanian sebagai bidang yang kurang menjanjikan, identik dengan kerja fisik yang berat, hasil yang tidak menentu, dan minim inovasi. Tak heran jika data terbaru hingga tahun 2025 menunjukkan penurunan jumlah petani muda di Indonesia secara signifikan. Berdasarkan hasil sensus pertanian 2023 dan berbagai riset yang terkait, proporsi petani muda usia 19 sampai dengan 39 tahun hanya sekitar 9% dari total petani atau sekitar 2,7 juta orang yang menunjukkan stagnasi dan bahkan penurunan jumlah petani muda. Dan dalam 10 tahun terakhir, proporsi petani usia 25 sampai dengan 34 tahun turun dari 11,97% pada 2013 menjadi 10,24% pada 2023. Dan petani usia 35 sampai dengan 44 tahun turun dari 26,34% menjadi 22%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas petani Indonesia kini berasal dari kelompok usia lanjut. Sementara minat generasi muda untuk terjun ke dunia agraria masih sangat rendah. Di balik kondisi tersebut, harapan tetap tumbuh. Salah satu yang menghadirkannya adalah Mahat Al Zaitun, sebuah lembaga pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai kemandirian, produktivitas, serta kecintaan terhadap tanah air ke dalam berbagai aspek pendidikan termasuk melalui ekstrakurikuler pertanian. Sejak awal berdirinya, Al Zaitun memandang pertanian bukan sekedar kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai media pendidikan. Filosofi pendidikan Al Zaitun yang menggabungkan pendekatan tradisional dan kontemporer tercermin jelas dalam kegiatan pertaniannya. Dan disinilah para pelajar tidak hanya dibekali teori, tetapi dilibatkan secara aktif dalam praktik langsung di lahan pertanian seluas 2 hektar. Momentum penting terlihat pada tanggal 13 April 2025 ketika para santri melaksanakan panen raya. Panen ini merupakan hasil dari proses panjang pembelajaran, mulai dari teknik budidaya padi secara tradisional, perawatan tanaman, hingga pendataan berbasis penelitian yang dilakukan oleh para pelajar. Dan proses ini tidak hanya melatih keterampilan teknis, tetapi juga membentuk pola pikir orisinil yang kelak dapat melahirkan inovasi-inovasi dalam teknologi pertanian. Ustazah, sehat ya? Ketemu lagi dan harus ketemu terus. Karena kegiatannya banyak nih ya. Iya, betul sekali. Madrasah Aliyah ekstrakurikuler pertanian. Ustazah, tolong dong jelaskan. Itu tadi saya udah tahu namanya mesin gerabak. Terus kenapa mesin gerabak setelah tadi dipanen kemarin waktu tanggal berapa ya? Tanggal 13 ya kalau nggak salah. Tanggal 13 betul. 13 April. Terus sudah dijemur sekarang 28, berarti lebih kurang 2 pekan. Iya, 15. 2 pekan dijemur berarti kering dong gitu kan. Terus setelah digerabak apakah ada lagi mekanisme lain atau cara lain setelah digerabak? Silakan Ustazah. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya penggerabakan padi ini setelah adanya penjemuran padi, ya. Padi masih dalam rangkaian rumpunnya. Perumpun itu diikat, nah akhirnya dijemur selama 15 hari. Nah baru digerabak. Nah pada saat penggerabakan ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ada terpisah antara padi maupun padi dengan jerami. Ya. Nah jeraminya tadi anak-anak kita inisiasi untuk ditimbang juga, karena untuk mengetahui sebenarnya kita memperoleh berapa
ton jerami nanti ya, Oke. selain padi. Ya. Nah, padi ini tentunya karena ini nanti mau kita pergunakan untuk bibit ya. Jadi setelah kita ketahui bahwasanya kadar airnya ini 14%, berarti sebenarnya padi ini siap untuk menjadi bibit. Nah, sebelum kita kemas menjadi bibit, ini padi diayak terlebih dahulu oleh beberapa santri. Tujuan pengayakan ini untuk memisahkan antara bulir yang berkualitas dengan bulir yang tidak berkualitas, yang kurang berkualitas. Biasanya nanti dia akan tersortir, terseleksi melalui pengayakan ini. Seperti itu. Nah, selesai itu nanti tinggal kita kemas, kita sampaikan kepada Syekh Al-Zaitun untuk menjadi bibit padi yang selanjutnya. Ya. Ini bukan salju ya loggers, bukan, tapi ini adalah apa nih, jerami ya? Jerami. Jerami yang sedang dipisahkan dari bulir padinya. Ustazah, biasanya penggerabakan ini dengan luas lahan yang hampir 2 hektar ini berapa lama? Ya. Prediksinya adalah 6 hari. Oke. 6 hari, ya, karena memang kita baru menyiapkan mesin gerabaknya itu untuk baru 2 ya, baru 2. Jadi kita melihat efektivitas dan efisiensi santri yang ada. Dan ini pun juga pada kesempatan ini tidak semua santri kita terjunkan, baru 3 kelas saja. Oke. Iya. Ya. Terima kasih Ustazah. Ya. Ekosistem pendidikan yang tidak terputus abad 21 dibuktikan oleh Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang Mahat Al-Zaitun, yang mengerjakan adalah yang lahir di abad 21. Tetap di Al-Zaitun Files, bukan yang lain lokasi. Pasca panen, para pelajar mengikuti rangkaian kegiatan yang disebut gerabak. Serangkaian aktivitas pasca panen yang menjadi bagian integral dari proses produksi pertanian. Salah satu tahap penting dalam gerabak adalah pengeringan gabah menggunakan metode lantaian, sebuah teknik tradisional yang tetap relevan hingga kini karena mampu mengurangi kadar air secara alami tanpa merusak kualitas hasil panen. Dan melalui kegiatan ini, para pelajar tidak hanya belajar teknik pertanian, tetapi juga diajak mengenal dan melestarikan kearifan lokal yang syarat dengan makna. Melalui pendekatan ini, Al-Zaitun tidak sekedar mengajarkan cara bercocok tanam. Lebih dari itu, pelajar diajak memahami keterkaitan antara pertanian, ketahanan pangan, dan keberlanjutan sebuah ekosistem. Mereka dilatih untuk berpikir sistemik, memecahkan masalah secara ilmiah, serta menciptakan solusi dari pengalaman lapangan yang memang benar-benar nyata. Apa yang dilakukan oleh Al-Zaitun menjadi bukti bahwa pertanian bisa dikemas menjadi aktivitas yang edukatif, menarik, dan bernilai tinggi. Kesannya gimana sih? Kamu masih menggunakan ini, namanya tampah ya? Iya. Masih menggunakan tampah untuk mengayak atau memisahkan kembali padi dari ini apa nih, jerami-jeraminya ya? Iya. Gimana kesannya? Kamu kan generasi nih, generasi abad 21. Iya. Kalau melihat tradisi seperti ini, kamu masih mempertahankan, kesanmu apa? Kesan saya untuk menggunakan tampah ya ini untuk memisahkan padi dari jerami-jerami serta debu-debu atau yang bulir yang kopong itu menambah pengalaman saya, kan seperti yang dilakukan oleh nenek-nenek saya yang di kampung saya juga masih dilakukan cara tradisional seperti ini. Oh iya. Tapi kalau di luar Al-Zaitun biasanya kan sudah memakai mesin yang langsung dikarungin dan langsung menjadi beras. Namun di sini saya mempraktikkan langsung. Jadi saya menambah pengetahuan saya dan pengalaman saya untuk memisahkan padi ini. Iya, dan kita jadi tahu ya, bagaimana ternyata ya effortnya ya atau upayanya ketika seorang petani dari menanam sampai akhirnya nasinya kita makan. Iya. Ya, dan situ kayaknya ada filosofi. Kayaknya sayang ya kalau satu nasi, bulir nasi atau satu nasi tidak kita habiskan, betul nggak? Iya, sangat betul sekali karena ini sangat membutuhkan tenaga ya teman-teman. Untuk memisahkan padi ini perlu konsentrasi, ketelitian dan tenaga yang sangat tentunya agar bisa menghasilkan bulir yang murni, bulir yang sempurna gitu. Seperti itu. Sampaikan dong ke teman-teman kamu, nasi itu prosesnya begini loh gitu.
Halo teman-teman. Jadi untuk memproses dari padi hingga menjadi nasi yang kita makan sehari-hari itu cukup panjang lah teman-teman, prosesnya dari mulai pemilihan bibit, penanaman, perawatan hingga panen seperti sekarang ini membutuhkan effort yang luar biasa. Jadi kita sebagai anak bangsa yang terdidik dan terpelajar, bagusnya bagi kita untuk tidak menyanyiakan padi atau makanan apapun yang telah disajikan untuk kita, karena ini sangat membutuhkan perjuangan dari mengolahnya hingga menghasilkan makanan yang sehat dan bergizi untuk kita nikmati setiap harinya. Wow, ya, amazing banget ya. Madrasah Aliyah Ekstrakurikuler Pertanian, generasi kita semua nanti nih ya, Indonesia Emas 2045 dong Sofia ya. Iya. Siap dong ya? Siap. Oke, terima kasih Sofia. Ketika pendidikan pertanian disandingkan dengan filosofi yang mendalam dan pengalaman yang benar-benar nyata, maka akan lahir generasi muda yang tidak hanya mampu mengolah tanah, tetapi juga membangun masa depan pangan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.